Di awal film, kita akan ditunjukkan dengan adegan para guru yang sedang melakukan rapat perihal sekolah mereka. Di sini, ada seorang guru bernama Pak Win yang dipuji oleh guru-guru lainnya karena program yoga yang dikerjakannya untuk meningkatkan kualitas dan karakter murid-murid di sekolah mereka berhasil. Sehingga program sekolah mereka ditiru dan mendapatkan apresiasi dari sekolah lainnya. Dan proyek yoga ini dilaksanakan oleh Pak Win sendiri. Kemudian, di suatu kelas, guru perempuan memperkenalkan murid pindahan baru bernama Nano. Nah, si Nano ini adalah yang menjadi karakter utama di film ini. Dari penampilannya kayak biasa aja ya, si Nano ini terlihat kayak ya siswi pada umumnya, cantik dengan senyuman manis, serta poni rata yang membuatnya terkesan kayak anak baik-baik aja gitu kan. Cuma emang kelihatan aja nih kayak ada yang menyeramkan gitu dari sisi Nano ini kan. Cuma kita belum tahu apaan kan. Nah, setelah itu si guru perempuan itu menyuruh Nana untuk duduk gitu di sebelah Mei. Lalu tiba-tiba Pak Wen itu datang. Terus dia minta bantuan ke murid di kelas untuk menjadi relawan membantunya membuat video yoga. Si Nano yang baru pindah langsung angkat tangan aja gitu dan dia bersedia gitu kan. Wow, berarti si Nano sangat ini ya apa? Sangat bersemangat ya mungkin untuk sekolah ya. Kita mikirnya kayak gitu kan. Nah, si Mei yang tadi duduk di sebelah Nanau juga ditawarkan, namun kayaknya dia nggak ngejawab dan wajahnya kayak nggak nyaman gitu kan. Mei memandang Nanau dengan tatapan aneh gitu. Nah di sini kita mikirnya mungkin si Mei iri atau mikir kayak apaan sih si Nanau nih kok caper banget gitu kan. Setelah itu langsung aja nih dalam pembuatan video yoga si Nanau ini bersama siswi lain yang bernama Ing, di mana sebelumnya Ing ini juga menjadi relawan di kelas yang sama seperti Nano gitu. Kemudian rekaman berjalan seperti biasa, tapi terlihat kayaknya si Nano ini tertarik gitu sama si Pak Win. Terus Pak Win juga melakukan hal yang sama gitu kan. Mereka saling bertatap-tatapan malahan. Kenapa jadi seperti itu gitu. Kemudian Pak Win pulang dan bertemu dengan istri serta anak perempuannya. Mereka makan bersama, terus senang-senang ya seperti keluarga kecil bahagia pada umumnya gitu ya. Kemudian esok harinya setelah kelas, si Mei kayak mau ngomong sesuatu gitu ke Nano kan. Cuma tiba-tiba nggak jadi gitu. Nggak tahu kenapa. Terus si Ing, teman Nano itu yang kemarin, dia bilang, gue mau pergi ke tempat rekaman duluan ya katanya. Terus si Nano bilang, nggak usah. Pak Win batalin cuy hari ini katanya. Hari ini nggak ada rekaman. Oh, oke kata si Ing. Terus Ing pulang akhirnya kan. Tapi ternyata si Nano ini bohong cuy. Dia datang sendiri malahan ke ruang rekaman itu. Di sana udah ada Pak Win yang lagi nyetel kamera kan. Setelah nyetel kamera selesai, rekaman pun langsung diambil. Akhirnya Nanau cuma berdua sama Pak Win dan mereka melakukan rekaman yoga itu. Anehnya di sini, ketika udah tekan tombol kamera, Pak Win langsung mendekati Nano dong dan dia meraba-raba cuy. Dia ngeraba Nano dengan penuh arti gitu. Waduh, si Nano juga terlihat kayak tertarik gitu sama Pak Win ya. Di sini Pak Win semakin menjadi dong meraba-raba si Nano gitu. Ternyata terungkap dong di sini, Pak Win itu adalah guru hidung belang yang melakukan pelecehan kepada murid perempuannya dengan berkedok yoga. Pantas aja si Mei dari kemarin-kemarin itu kayak khawatir gitu kan, kayak ada mau ngomong sesuatu cuma nggak jadi gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdua melakukan hubungan intim dengan kamera yang merekam kejadian itu. Jadi kamera yang tadi itu sengaja emang direkam sama Pak Win gitu. Di tempat lain, ada Mei. Dia masuk ke ruang guru dan berbicara dengan guru perempuan yang kemarin itu. Dia bertanya nih kepada gurunya, Bu, lu tahu nggak sih tempat untuk aborsi itu di mana gitu kan? Intinya gitu. Terus ibu gurunya langsung curiga. Lu kenapa tuh Mei gitu kan? Karena curiga kayak gini, akhirnya Mei jadi gugup gitu kan. Anjir gue ketahuan nih gitu, mungkin ya. Terus akhirnya si Mei pergi dong dengan gugupnya. Si guru perempuannya manggil-manggil Mei, cuma nggak disaut ya udah deh gitu. Besoknya Nanau udah dipanggil dong sama si Pak Wen yang sangean ini, yang libidonya tinggi ini kan. Terus Pak Wen ini ngajak Nano tuh ke ruang rekaman lagi kan, rekaman yoga. Terus dia baru masuk aja kunci pintu udah megang-megang tuh, udah nafsu, udah sange banget sih pasti si Pak Wen ini sama Nano gitu kan. Terus Pak Wen ini memaksa Nano untuk berhubungan intim lagi, untuk mantap-mantapan lagi gitu kan. Tapi Nano kali ini nolak tuh. Terus dia bilang ke Pak Wen, Pak lu tuh punya keluarga Pak gitu. Tapi Pak Wen ini malah ngancem Nano. Dia bilang, wah kalau lu nggak mau mantap-mantap sama gue sebarin loh video kita gitu kan.
Gile, ancamannya keras banget nih. Padahal kan kalau terbongkar si Pak Win juga ada, ancamnya jelek banget. Tapi akhirnya Nano ini pasrah kan. Terus dia ya udah, dia diam aja gitu. Dengan Pak Win yang memiliki libido tinggi itu meraba-raba dia, akhirnya mereka mantap-mantapan. Terus setelah mantap-mantapan, Pak Win pulang ketemu istrinya. Terus istrinya ngasih HP gitu kan. Pak Win akhirnya bingung kan, kok lu nemu ini gitu kan. Nah terus dikasih itu, oh dari Nano ternyata kan. Kaget dong Pak Win, anjir ada Nano di rumah gua gitu, mampus kan. Dan lu tahu yang lucu apa? Akhirnya mereka berempat makan cuy di ruang makan. Jadi ada situ habis mantap-mantapan, Nano, Pak Win, istrinya Pak Win, anaknya Pak Win malah makan berempat gitu kan. Di momen itu juga Pak Win takut akhirnya. Dan lucunya tau nggak apa lagi? Si Nano ditawarin menjadi guru les privat untuk anak Pak Win gitu. Setelah Pak Win berusaha untuk menolak-nolak, akhirnya keterima juga deh si Nano. Emang nggak bisa cuy, mau ngelawan Nano. Overpower banget cuy. Besoknya, Pak Win ini nelfon Nano yang sedang bersama Mei kan, di rumah sakit. Ya, kayaknya lagi di rumah sakit aborsi gitu ya. Dia pengen ngelakuin aborsi kan. Loh, si Mei kok bisa tiba-tiba sama Nano? Itu karena di hari sebelumnya, ketika Mei ketemu sama si ibu guru dan keluar, tiba-tiba Nano datang. Terus Nano bilang, gue tahu kok tempat aborsi di mana, lu mau nggak gue antarin? Nah dari situ maka akhirnya si Mei berteman sama Nano dan mereka janjian untuk ke rumah sakit gitu. Nah Pawan ini ngajak Nano untuk bertemu di sekolah. Terus si Mei bilang kan, no nggak usah deh no gitu kan. Terus si Nano bilang nggak apa-apa cuy, tenang gue kuat kok gitu kan intinya. Terus ya udah ditinggalin kan si Mei rumah sakit, Nano pergi kan. Tapi yang anehnya Nano bukan pergi ke sekolah cuy, dia malah ke rumah Pak Win. Di sana, ia memergoki anak Pak Win yang cewek lagi bermesraan di sofa bersama pacarnya. Pacarnya ini dari ciri-cirinya tuh kayak libidonya juga tinggi gitu ya, kayak si Pak Win gitu. Nano ini nggak marah cuy. Dia malah ngajak anak Pak Win dan pacarnya untuk belajar di tempat lain gitu. Akhirnya mereka sampai gitu ya ke suatu kamar ya. Terus setelah nyampe kamar ini, Nano dapat telepon malahan dari Pak Win gitu. Mungkin udah nggak sabar ya si bapak libido tinggi itu ya. Terus akhirnya ditinggalin tuh si anak Pak Win sama pacarnya yang juga libidonya tinggi. Pacarnya sempat nanya lagi gini, Ci atau Kak, lu pergi lama enggak? Nano cuma bilang kan, sebentar deh kayak sejam gitu. Tapi si pacarnya malah seneng gitu, ah, anjir bisa nih gue nih matempan nih sama si cewek gitu kan. Ya namanya juga lelaki libido tinggi, gimana guys gitu. Setelah itu, Pak Win masuk tuh ke ruang yoga kan, dan ketemu Nano. Tapi ternyata Pak Win itu dikunci di lantai 1. Nano di lantai 2-nya lagi duduk di dekat jendela gitu. Jadi Pak Win cuma bisa ngeliat Nano doang gitu kan dari atas. Pak Win akhirnya kayak marah gitu kan, lu kenapa sih aneh-aneh gini kan, Sino gitu. Akhirnya Pak Win itu ngancem si Nano kan. Setelah diancam Pak Win, Nano malah santai aja gitu dia. Dia malah ngasih lihat dengan slow video anak Pak Win sama pacarnya lagi mantap-mantapan gitu. Iya ya udah akhirnya Nano Pak Win nontonin live streaming anaknya Pak Win lagi mantap-mantapan sama si pacarnya yang memiliki libido tinggi itu gitu. Bisa gitu ya, lucu banget jadinya Nano. Terus si Pak Win ini kayak mohon-mohon deh gitu kan. Cuma Nano bilang udah telat cuy, lu datang ke sana pun ntar udah telat gitu kan. Terus ya udah si Nano ketawa-ketawa dengan aneh cuy. Di sini kita ngeliat ya dan kita tahu ternyata karakter Nano ini adalah orang yang menyeramkan. Ketawanya aja lu dengar sendiri udah serem cuy. Tuh udah lihat kan? Ketawanya kayak gitu ya. Tapi kalian kayak jadi penasaran gitu gak sih? Kalau gue semakin penasaran ya dengan si Nano ini, siapa sih sebenarnya gitu kan? Kenapa dia bisa ngelakuin hal-hal kayak gini gitu kan? Nah, setelah mantap-mantapan, pacar dari anak si Pak Win yang memiliki libido tinggi ini, dia lihat HP yang terus dia lihat kayak anjir, kok ada video bokapnya cewek gua gitu. Terus si ceweknya mungkin dia mikir si cowoknya selingkuh gitu. Terus diambil HP-nya, ciat diambil gitu. Terus dia lihat, waduh, kenapa ada papa saya di sini gitu kan. Jadi si anak Pak Win ngelihat video bapaknya lagi mantap-mantapan tersebar gitu. Nggak lama datang tuh si bapaknya kan. Terus dia langsung dong menghajar cowok anaknya, dihajar ya cuy. Terus akhirnya debat sama anaknya. Setelah itu dia kasih lihat nih, lu ngajar cowok gua cuy. Nggak sopan, oke ulang. Pah, lu ngajar cowok gua, lu aja kayak gini loh. Ini video lu yang tersebar nih gitu. Ya gara-gara itu mungkin anaknya jadi malu sama marah mungkin ya sama bokapnya. Akhirnya dia kabur keluar. Pak Win nyusul dan duar. Ya, anaknya ketabrak mobil dan meninggal di tempat. Kayaknya ya. Soal darahnya banyak. Di tempat lain, si Mei
Dia SMS ke guru perempuan yang sebelumnya itu. Dia SMS kayak, makasih Bu ya, thank you atas perhatiannya yang lu kasih ke gua. Kayaknya gua pengen, kayaknya untuk saat ini gue pengen cabut dari sekolah deh gitu. Jadi si Mei SMS gurunya dan mengatakan kalau dia pengen berhenti dari sekolah gitu kan. Besoknya Pak Wen ditangkap polisi. Dan terungkap juga guru lain yang melakukan perbuatan nggak senonoh sama muridnya gitu. Jadi terungkap juga tuh guru cabul yang sama kayak Pak Wen gitu, ketangkap akhirnya kan. Dari dalam mobil si Pak Wen ini ngelihat di luar tuh ada Nano gitu yang memandangi Pak Wen dengan tingkah laku yang santuy aja gitu. Lu lihat aja cuy, Nano kayak gini malah tingkah lakunya. Setelah itu Nano malah tersenyum dengan seram gitu. Lalu film selesai. Udah selesai episode 1. Nah, jadi series Girl From Nowhere ini merupakan series yang tiap episodenya memiliki cerita masing-masing. Kalian kayak jadi penasaran gitu gak sih? Kayak semakin penasaran dengan siapa sih si cewek poni ini, si Nano gitu. Si Nono ini siapa? Nono, kenapa Nono? Kenapa siapa sih si Nano ini gitu kan? Kayak tujuannya ngapain sih gitu. Kalau kalian semakin tertarik jangan lupa untuk like, komen juga kalau mau kalian bisa komen film-film apa yang harus gue rangkum ke depannya. Jangan lupa juga subs dan aktifin lonceng biar kalian tahu kalau ada episode berikutnya lagi ya. Gitu. Yaudah deh kalau gitu itu aja dari gua. Sampai jumpa dan thank you.